Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur wuwu nirdaya tan asepe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Ampun Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti. Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muryono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Rara Sunti. Dalam seri ke-159 ini didukung oleh para pemain Anis Yuliatri sebagai Roro Semi, Lili Nur Indasari sebagai Roro Sunti, Anas Sambayan sebagai Nyai Sorok, Chris Urspon sebagai Sukmo, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Malam itu, ketika Nyai Sorok dan Sukmo sedang menikmati makan malam, Nyai Sorok mempertawakan Sukmo yang sedang kasmaran. Nyai Sorok mengerti apa yang sedang dialami pemuda tampan dan gagah perkasa yang selama ini dirawatnya itu. Dia berusaha untuk menanggapi gejolak hati Aji Sukmo. Sementara itu, Roro Sunti yang sedang berbunga-bunga mengharapkan cinta kasih Aji Sukmo juga diledeki saudara sepupunya, yaitu Roro Semi. Roro Semi hanya bisa memperhatikan saudaranya itu dengan tersenyum geli dalam hati, karena saudara sepupunya itu memang sedang kasmaran. Aku sebetulnya belum tahu siapa pemuda itu, Semi. Sungguh, aku tidak bohong kepadamu. Aku pun tidak menuntut kepadamu, Sunti. Kau sudah tahu atau tidak? Namun orang-orang di Teratak ini, orang Dadapan dan orang-orang Goa sudah mengerti siapa pemuda itu. Kau sendiri bagaimana? Terus terang, aku penasaran sekali ingin melihat pemuda itu. Kau mau? Besok pagi-pagi sekali kita pergi ke Goa Teratak. 200 kaki dari Goa Teratak itu ada sebuah bangunan kecil rumah Nyai Sorok. Ada apa dengan mereka? Untuk apa ke rumah Nyai Sorok? Ya untuk membuktikan, Sunti, bahwa pemuda itu tinggal di rumah Nyai Sorok. Kau jangan gegabah, Semi. Nyai Sorok itu seorang penyihir jahat. Siapa bilang Nyai Sorok itu penyihir? Kau ini, Sunti. Ayahku bilang kalau Nyai Sorok memang penyihir jahat. Kalau bukan penyihir jahat, mana mungkin dia jadi pawang di Goa Teratak, sehingga tidak ada yang berani main-main dengan Nyai Sorok. Tidak, aku tidak percaya kalau Nyai Sorok seorang penyihir. Kita harus membuktikan lebih dulu omongan orang itu. Kalau kau mau membuktikan sendiri, terserah. Aku tidak mau. Jadi bapakmu bilang kalau Nyai Sorok itu seorang penyihir yang jahat? Iya, Nyai Sorok adalah seorang penyihir jahat. Perempuan itu bisa membuatmu lenyap dari tempatnya, dan kau akan menjadi kawanan peri parayangan. Lebih-lebih kau perempuan cantik. Nah, kau tahu kan kenapa Nyai Sorok tinggal seorang diri? Mana suaminya? Kau kan tidak tahu dia? Kau tidak tahu bagaimana dia hidup? Yang aku tahu, Nyai Sorok adalah seorang pawang penunggu Goa Teratak itu. Aku belum tahu kalau Nyai Sorok itu seorang penyihir. Paling-paling bapakmu yang mengada-ngada. Kalau kau tidak percaya pada kata-kataku, terserah. Kalau kau ingin menyelidikinya sendiri, pokoknya aku tidak mau ke rumah Nyai Sorok. Itu saja. Tidak mau ya sudah. Pokoknya kalau ada kesempatan, aku akan datang ke rumah Nyai Sorok. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sudah beberapa malam kau kurang tidur, Ngger. Ada apa? Sudah toh, jangan dipikirkan. Takkan lari jodoh dikejar. Kalau Roro Sunti memang menjadi jodohmu, ya moga-moga saja Gusti Yang Maha Agung mempersatukan kalian. Saya tidak memikirkan apa-apa, Nek. Saya hanya menggelisahkan Nyai Sampurjala Sutra. Sukmo. Nyai Sampurjala Sutra tidak perlu kau pikirkan berat-berat. Yang penting sekarang kau telah menjadi rangka yang baik. Pertahankan itu dulu, Ngger. Kapan aku boleh duduk kembali di mulut Goa Teratak, Nek? Kalau nenek tidak mengizinkan,
Kapan waktu yang paling tepat untuk mengambil pusaka itu? Tentu saja saat kau benar-benar menunjukkan menjadi rangka yang baik. Kalau selama 1 windu kau bisa mempertahankan sebagai rangka Kiai Pedang Kangkam yang baik, kau boleh memulainya. 1 windu? Iya, 8 purnama. 1 windu itu 8 purnama. Kalau kau tidak sabar, nenek tidak bertanggung jawab. Kau ingin gagal mendapatkan Nyai Sampur Jala Sutra? Mengapa lama sekali, Nek? 1 windu, 8 purnama. Aku harus bersabar dalam ketidakpastian. Hanya 8 purnama. Nenek ini dari lahir sampai menjadi tua bangka seperti ini, tetap dalam penantian yang tak pasti, Ger. Apakah tak lebih lama? Apakah tidak jemu nenek menghadapi kehidupan dari hari ke hari hanya menunggu sebuah goa? Kau tidak berpikir tentang hal itu, Ger. Nenek sudah tua, sedangkan aku masih muda. Aku masih menginginkan banyak hal, Nek. Apa yang kau perlukan dalam hidupmu? Makan dan minum cukup. Kau tidur pun bisa nyenyak. Pakaian, ya nenek tak bisa membelikan pakaian yang indah-indah. Masalahnya bukan itu, Nek. Aku tahu. Orang yang muda membutuhkan makan yang enak, tidur yang nyenyak di tempat yang nyaman dan pakaian yang indah-indah. Tapi dengarkanlah, nenekmu yang rentah ini, yang sebentar lagi sudah mati. Pakaian seseorang bukanlah karena mengenakan busana yang indah dan mewah. Pakaian bagi seseorang, Ger, yang penting adalah kepribadiannya. Apa yang tercermin di dalam kehidupanmu sehari-hari. Tingkah lakumu, tutur katamu, sifatmu, itulah busana yang paling baik dalam hidupmu. Lebih-lebih kau masih muda. Iya, Nek. Bapak dan ibuku, nenek dan kakekku juga pernah bilang seperti itu. Jadi, pakaian seseorang bukanlah busana yang mewah, Ger. Tetapi pantas asal tidak kedinginan dan kepanasan, itu sudah cukup. Yang penting, bagaimana hati dan pikiranmu bersih dari pikiran jahat. Jangan suka melukai hati sesamamu. Buatlah sesamamu senantiasa senang. Kau harus tahu apa yang kau lakukan. Kalau kau tidak suka disakiti orang lain, ya janganlah membuat kebodohan-kebodohan yang membuat sakit hati orang lain. Nah, inilah pakaian yang paling penting dalam hidup kita. Iya, saya banyak belajar dengan nenek. Iya, Nek. Saya mendapatkan banyak hal. Kau telah mendapatkan banyak hal. Iya. Atau kau menyindir nenek? Kau tidak mendapatkan apa-apa selama di sini, Begitu? Tidak. Kau hanya mencari talas, mencari kayu bakar, mencari ikan di perigi, di sendang. Iya. Tidak, Nek. Saya menerima. Saya bisa mengerti dengan keadaan seperti ini. Dengan hidup seperti ini, saya bisa memandang semuanya dengan hati dan batin yang lega. Saya bisa melihat bagaimana kebesaran Yang Maha Kuasa. Saya memiliki kekayaan yang luar biasa. Saya bisa melihat sesuatu dengan jernih. Aku tahu. Kau bosan hidup seperti ini, Ger. Nenek mengerti. Tetapi nenek mohon kau bertahan. Beberapa saat lamanya, Sukmo dan Nyai Sorok hanya diam. Sukmo bangkit dari duduknya, lalu duduk di bawah lutut Nyai Sorok. Perempuan tua itu mengelus-elus kepala anak asuhnya dengan tangannya yang tua dan gemetar.
Jadilah pemuda yang baik. Jadilah Wrangka yang sempurna, sekalipun manusia ini tidak ada yang sempurna. Nenek tahu panggilan batinmu itu murni. Sekalipun kau sedikit kurang sabar, namun nenek tahu karena kau masih muda. Jadi suatu saat kau akan memahami juga bahwa apa yang nenek katakan ini benar adanya. Nenek bukannya ingin mengikatmu, Ger. Tidak. Untuk apa? Nenek hanya ingin kau memulai menanamkan kesabaran, ketekunan, dan keuletan. Iya, Nek. Saya paham. Saya berusaha untuk sabar dan tekun. Kau harus menghargai masa lampaumu, masa sekarang, dan masa nanti. Dengan ketekunan, kesabaran, dan keuletan, maka kau akan menilai masa lalu dengan hati dan pikiran yang jernih. Dan menilai masa sekarang penuh dengan ketabahan dan ketegaran. Hingga kau bisa melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Iya, Nek. Dengan hidup bersama nenek yang sederhana ini, saya paham bagaimana hidup dengan keharmonisan, dengan keselarasan dan kesesuaian. Hidup ini tidak boleh menentang dengan kehendak alam. Oh, terharu nenek mendengar ucapanmu, Ger. Usiamu masih muda, tetapi kau mulai paham akan kehidupan ini. Nenek yakin harapan orang-orang suci akan muncul dari tempat yang hina ini. Seperti orang yang tak berdaya, Sukmo kembali mencium punggung kaki Nyai Sorok. Hatinya penuh dengan keinginan yang luhur. Jantungnya berdegup, terasa makin cepat, dan ia tersenyum penuh dengan harapan. Suatu pagi, dia pun pergi ke Sendang Telon. Ia menikmati alam teratak yang mempesona, dan setiap kali ia duduk di atas batang kayu kering yang rubuh di telan badai, maka banyak satwa liar yang berkumpul mengerumuninya. Sukmo duduk di sebuah batang kayu besar yang rubuh. Batang kayu itu telah kering, kulitnya mengelupas hingga nampak halus karena kehujanan dan kepanasan. Dia bersandar pada salah satu cabang besar yang melengkung dan melindunginya. Sementara binatang-binatang liar penghuni hutan teratak itu semakin lama semakin banyak berkumpul mengerumuninya. Sukmo tersenyum. Dia memandang mereka satu persatu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.